Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kondisinya semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Untuk beberapa hari ini saya belum upload lagi ya teman-teman. Kemarin itu sempat lumayan padat aktivitasnya ya. Jadi ketika mau bikin video sudah malam, jadi ya diurungkan lagi lah gitu ya. Dan ini juga selesai beraktivitas gitu ya, masih ada waktu. Saya coba sempatkan bikin video buat memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu semakin membaik dan menuju pulih ya. Saya tetap akan berbagi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dari gangguan asam lambung dan anxiety teman-teman ya. Karena untuk menuju membaik itu perlu proses yang dijalani ya teman-teman. Semuanya itu tidak ada yang instan gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih merasakan banyak sekali sensasi di tubuh ya, atau sensasi-sensasi yang dirasakan di mana saja, karena gangguan asam lambung dan anxiety ini itu sensasinya itu bermunculan dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya teman-teman. Nah ini kalau orang-orang yang belum pernah merasakan gangguan ini ya semungkin nggak akan percaya teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman pastinya sudah merasakan lah, atau sudah pernah melewati atau sedang mengalami ya. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat. Pasti teman-teman itu akan pulih ya, akan membaik lah teman-teman ya. Dengan cara seperti apa ya teman-teman? Banyak cara untuk kita itu bisa membaik ya. Yang paling mudahnya, dan banyak orang yang sudah membuktikan bahwa dengan menerapkan 3P itu kita itu akan bisa semakin membaik dan semakin membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman ya. Entah teman-teman sedang berobat medis atau berobat dengan yang herbal ya, berobat ke dokter maksudnya, terus berobat dari obat-obatan herbal gitu ya, apapun itu usahanya, tetap teman-teman itu harus bersabar, harus dibarengi dengan 3P itu teman-teman, supaya apa? Supaya lebih maksimal ya. Untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak ya, saya mau bercerita berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami waktu menghadapi sensasi demi sensasi yang pernah saya alami waktu dulu itu masih banyak ya teman-teman. Nah, pengalaman saya adalah bagaimana. Pertama adalah ketika saya mengalami sensasi ya di bagian tubuh, di bagian badan kita lah, apa saja yang dirasakan itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Mungkin kalau diceritakan satu persatu itu akan durasinya nanti akan lama ya, tapi setidaknya teman-teman sudah tengok video saya sebelumnya, daftar sensasi-sensasi apa saja yang pernah saya alami, dan itu benar-benar saya rasakan. Itu lebih dari yang pernah saya bikin video ya teman-teman ya. Kalau yang saya bikin video itu kan cuma beberapa ya, 25 lebih lah, tapi saya rasakan itu lebih lebih dari itu gitu ya. Jadi teman-teman gimana caranya supaya kita itu bisa lebih tenang menghadapi sensasi-sensasi yang kita rasakan ya, sensasi-sensasi di dalam tubuh, sensasi di pikiran, sensasi dari gejala fisik yang timbul gitu ya, termasuk dari keliengan, termasuk dari tenggorokan mengganjal, dari dada yang sesak gitu ya, dada yang berat kayak ketindih gitu ya, terus perut yang bunyi kerucuk-kerucuk, kembung, begah, terus terasa perih gitu ya, nggak nyaman gitu ya teman-teman. Itu saya pernah alami itu teman-teman, saya pernah alami. Dan kenapa saya mau bercerita di sini? Saya mau berbagi supaya teman-teman itu bisa termotivasi hingga membaik dan bisa beraktivitas lagi gitu, beraktivitas lagi. Dan untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, supaya tenang dalam menghadapi, pertama adalah tanamkan di diri kita ya, itu pola pikir yang kita sudah pola pikir yang sudah kita atur lagi ya teman-teman. Jangan pola pikir anxiety, jadi pola pikir yang terlalu memikirkan sesuatu yang negatif gitu ya teman-teman. Kita harus berani rubah, dan ini akan sulit teman-teman, ini akan sulit, tapi saya yakin teman-teman itu akan bisa, karena saya juga dulu seperti itu. Saya merasakan susahnya merubah pola pikir saya yang tadinya semua saya anggap itu negatif, 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 negatif gitu ya. Karena anxiety saya itu masih tinggi waktu itu ya. Jadi untuk berpikir yang positif itu susah sekali. Walaupun itu saya tahu itu sesuatu yang bagus, tapi nggak saya jalankan teman-teman, nggak saya jalankan. Karena apa? Karena saya sudah berpikirnya itu negatif. Nggak mungkin lah gitu.
paling juga begini begitu gitu. Jadi seperti menyepelekan, itu saya dulu seperti itu teman-teman. Tapi begitu saya itu benar-benar merasakan saya pingin sekali sembuh, saya akan coba konsisten gitu. Walaupun saya itu waktu itu masih apa namanya, berobat ke dokter ya, berobat ke dokter, minum obat dokter, tapi saya tetap barengi itu 3P gitu ya. Karena apa teman-teman? Karena menurut saya kondisi semakin membaik itu pengaruh besar dari penerapan 3P teman-teman. Penerapan 3P dari pola hidupnya, pola makan, dan pola pikirnya. Beneran itu teman-teman, saya nggak bohong. Saya mengalami itu ya, atau saya melakukan itu juga dengan berat gitu ya. Artinya dengan berat yang saya maksud adalah begini, eh, susah sekali awalnya, itu susah sekali merubah itu yang apa namanya, pola hidupnya, terus pola makannya, terus pola pikirnya, itu susah sekali. Tapi kalau teman-teman ada niat seperti saya dulu ada niat, ya saya coba terapkan apapun itu yang teman-teman sedang lakukan, mau berobat ke dokter maupun obat herbal, tapi tetap barengin 3P. Saya yakin teman-teman itu akan bisa cepat membaik ya teman-teman. Tanamkan di pikiran kita gitu. Kalau sekarang sensasinya itu masih banyak, sensasi masih banyak, masih bermuncul kan, tanamkan pada pikiran kita bahwa kita sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety teman-teman ya. Jadinya ya wajar saja ketika ada sesuatu yang nggak enak, contoh misalkan kita apa namanya, kena dingin gitu, kok terus nggak nyaman, terus keluar sensasi, ya wajar. Karena apa teman-teman? Karena kita memang sedang terganggu gitu ya, sistem apa pencernaannya gitu ya, kita sedang ada gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Dan kita itu harus tahu kalau misalkan di suhu yang dingin atau apa mandi air apa dingin terlalu sore atau apa gitu, dipahami saja teman-teman, diamati gitu, apa yang bikin sensasinya itu nongol itu ya, sensasinya terus apa namanya bermunculan itu, dipahami teman-teman, dipahami. Oh iya, saya habis ini, pantesan saya itu apa namanya, muncul sensasi. Nah itu seperti itu teman-teman. Nantinya teman-teman akan bisa mengendalikan, teman-teman akan mengendalikan, bisa mengendalikan teman-teman ya. Wajar saja kita itu mengalami apa namanya, ketika timbul sensasi kita itu akan cemas ya, kita 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 sebenarnya itu hal yang wajar, cuma jangan berlebihan teman-teman. Namanya cemas itu, saya yakin orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, itu juga punya rasa cemas teman-teman. Hanya saja mereka itu cemasnya itu nggak berlebih gitu. Beda dengan kita-kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety. Waktu dulu saya itu seperti itu teman-teman ya. Ya tetap apa namanya, cemas berlebih, tapi seiringnya dengan kita mengamati ya, mengamati dari apa namanya, sensasi-sensasi yang muncul, dan kita sudah rubah cara berpikir kita ya, itu nantinya itu teman-teman akan apa, menghadapi sensasi itu akan gimana ya, akan lebih tenang gitu ya, akan lebih, maksudnya akan lebih slow lah gitu ya. Oh sensasinya datang gitu, harus ngapain, harus diapain gitu, nantinya tahu teman-teman. Kalau saya dulu itu ya, ketika sensasi itu muncul ya dulu, wah langsung kalang kabut, cemas, panik, mondar mandir ke sana sini, nggak tahu udah rasanya kayak mau apa, pingin tiduran terus, pingin apa. Masing-masing orang nanti akan punya caranya tersendiri ya teman-teman. Termasuk saya punya cara tersendiri bagaimana saya harus mengalihkan sensasi itu. Jadi ketika waktu itu seringnya itu di sore hari teman-teman. Sensasi itu bermunculan seringnya itu di sore hari gitu ya. Yang tadinya kelingan sudah nggak muncul, di sore hari itu muncul ya. Muncul teman-teman. Terus apa, rasa kayak meriang, terus kayak keringat dingin, terus kayak pokoknya nggak enak lah, kayak nggak enak lah, pokoknya nggak enak gitu ya, rasa meriang tapi badan nggak panas gitu, itu di sore hari itu selalu muncul gitu teman-teman. Nah itu saya alihkan, pokoknya saya harus keluar rumah gitu ya. Kalau sore itu kan biasanya udah di dalam rumah, saya alihkan keluar rumah gitu ya, jalan-jalan kecil, terus apa namanya, ngobrol sama tetangga atau siapa gitu. Dan nantinya itu kalau awal-awal itu kita juga nggak akan konsen ngobrol ya, tapi dilatih terus teman-teman, nanti akan bisa gimana kita punya trik-trik atau tips-tips tersendiri caranya mengalihkan apa namanya, sensasi-sensasi yang muncul. Biarkanlah muncul ya, biarkanlah muncul, kita sadarin saja kenapa itu muncul, karena memang kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini, dan belum apa namanya, belum membaik ya, belum membaik. Artinya
apa namanya, tahapannya itu membaiknya masih sedikit, jadi masih banyak apa namanya, sensasi yang muncul. Dan nanti kalau semakin membaik itu semakin berkurang, semakin berkurang. Jadi disadarin terus seperti itu teman-teman, sadarin saja bahwa ketika keluar sensasi ya berarti saya memang apa namanya, masih dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini, dan saya perlu apa namanya, hari demi hari itu perlu membaik. Dengan cara seperti apa, yaitu kembali lagi terapkan 3P yang konsisten ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu pengalaman saya itu mengalihkan sensasi-sensasi itu, yaitu ada cara-cara tersendiri. Kalau saya itu harus keluar rumah itu ya, harus keluar rumah, harus pokoknya ya kalau bahasa Jawanya itu diselimur gitu, supaya kita itu nggak memikirkan sensasi teman-teman. Biarkanlah itu sensasi itu datang gitu ya, nanti lama-lama malah teman-teman nanti bisa lama-lama ketika sensasi itu datang nongol lagi kayak gitu, bicara dalam hati itu seperti itu gitu. Karena kalau kita respon terlalu cemas ya, kita pikirkan terlalu tegang gitu, itu akan menambah beban dan itu akan memperparah itu teman-teman ya. Ini makanya jangan sampai teman-teman, saya pernah mengalaminya. Ketika sensasi muncul itu terus saya pikirkan, terus saya cemaskan, aduh ini gimana kok nggak sembuh-sembuh, itu malah hari besok-besoknya itu kita semakin tegang, semakin apa namanya, kayak kayak apa namanya, menanti-nanti sensasi yang datang malah jadinya gitu ya teman-teman. Makanya janganlah teman-teman, kita sadarin saja memang sensasi itu apa muncul itu ya karena memang kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety. Untuk bagaimana kita itu meredakan sensasi atau mengalihkan sensasi dulu gitu kan, ini kan pengalihan ya teman-teman, tapi kan kita apa namanya, lama-lama nanti seiring dengan membaiknya kondisi lambungnya ya, kondisi GERD-nya ini ya, kondisi anxiety-nya itu, sensasi-sensasi itu juga semakin berkurang, berkurang dan berkurang teman-teman. Saya itu dulu seperti itu. Jadi sensasi itu ya, ketika kita bisa hadapin, kita bisa handle gitu ya, kondisi semakin membaik, semakin membaik itu lama-lama hilang. Dan itu juga kalau ditanya sesak napas hilangnya berapa bulan bang, atau waktu dada sakit itu berapa lama gitu, saya aja sampai lupa gitu, lupa maksudnya berapa lamanya, terus ngilangnya itu juga lupa, tahu-tahu udah nggak pernah ngerasain, kok saya udah nggak pernah ngerasain sensasi ini ya. Nah itu seperti itu teman-teman, jadinya gimana ya, kalau menurut saya kalau kita nantikan gitu, kok nggak hilang-hilang ya, seperti seperti memang nggak hilang-hilang teman-teman. Tapi kalau kita coba mengalihkan dulu sampai dengan kita kondisinya membaik gitu, itu nanti lama-lama nggak kerasa hilangnya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Jadinya saya itu berbagi gitu untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak gitu ya. Coba untuk menghadapi sensasi itu jangan terlalu terlalu dipikirkan banget, karena saya pernah mengalami ketika datang sensasi itu terlalu pikirkannya itu selalu cemas gitu ya, yang berlebih. Adanya apa, semakin kita itu malah semakin apa namanya, bisa dibilang itu semakin memburuk gitu ya teman-teman. Dan kita itu harus berpikirnya positif supaya kita itu semakin membaik teman-teman gitu ya. Coba belajar dulu, mengalihkan dulu ya. Kalau memang itu harusnya datang ya, mau gimana lagi, apa kuasa kita gitu kan. Kita coba bisa menyadari saja bahwa oh iya datang karena memang saya masih ada gangguan asam lambung dan anxiety, gitu aja teman-teman. Intinya kita dalam pikiran kita tanamkan sesuatu yang positif, artinya gitu aja lah teman-teman. Kita tanamkan sesuatu yang positif, yang tadinya kita berpikirnya selalu negatif gitu ya. Masa iya sensasi itu harus dialihkan, orang rasanya kayak apa, saya tahu teman-teman, saya paham apa yang dirasakan teman-teman ya. Ini saya share itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya. Karena apa, saya kepingin sensasi apa namanya, dada berat gitu cepet hilang ya. Saya kepingin, bukannya nggak kepingin, tapi ya kesana kesini nanya kesini nanya ke situ, itu ya nggak ada apa namanya, nggak ada jawaban yang apa namanya pasti. Tapi seiring dengan membaik ya, nggak tahu itu membaiknya karena mungkin menerapkan pola pikir yang maksudnya kita ambil positifnya, kita jalanin aja dengan apa namanya, kita ngikutin prosesnya. Yang penting kita selalu berusaha terapkan 3P yang berobat apa dokter atau herbal ya. Silakan teman-teman itu apa namanya, saya tidak melarang ya. Tapi untuk 3P ini
terapkan teman-teman, supaya teman-teman itu cepat membaik teman-teman. Dulunya saya itu sama sekali teman-teman, sama sekali hanya mungkin hanya 3P, saya udah jalanin 3P, padahal saya menjalannya tidak konsisten gitu ya teman-teman. Ya jadinya hasilnya nggak maksimal. Setelah saya coba terapkan, saya konsisten gitu ya, hasilnya ada teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman ya, diusahakanlah teman-teman untuk untuk menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini dengan kita itu merubah dulu pola pikir kita ya. Tentunya juga diimbangi dengan pola hidup kita ya teman-teman, pola makan kita ya. Insya Allah teman-teman itu akan membaik dan menuju pulih teman-teman. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, mencari nafkah lagi ya teman-teman. Lanjutkan cita-cita lagi, lebih produktif lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah membaik, bantu teman-teman yang lainnya yang sensasinya masih banyak dengan apa? Berikan tips-tipsnya, karena masing-masing orang akan punya punya tips tersendiri tapi dengan tujuan yang sama gitu ya teman-teman ya. Berbagilah teman-teman yang sudah membaik. Dan yang sudah membaik masih tertinggal 1, 2, 3 sensasi. Jangan halangi 3, 2, 1 sensasi itu untuk tidak beraktivitas atau tidak bergerak. Cobalah beraktivitas, cobalah kita kreatif lagi, cobalah kita itu belajar untuk bagaimana kita itu menjadi lebih produktif gitu. Walaupun masih ada sensasi ya teman-teman. Karena apa? Kita itu perlu berlatih ya teman-teman, kita itu perlu berlatih, kita itu harus berusaha dan berusaha terus, jangan patah semangat teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga teman-teman semakin membaik, menuju pulih ya. Semoga video saya bisa memotivasi untuk teman-teman supaya bisa lebih membaik dan lebih sehat, lebih pokoknya yang lebih baik lah teman-teman, menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin ya. Minimalnya saya bisa menemani teman-teman menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Cukup sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.